Halo semuanya. Semuanya. Halo semuanya, balik lagi ke podcast Obaku, obrolan abis kuliah. Yeay, yeay, yeay. Oke, jumpa lagi dengan aku, Bulan dan Arik. Kita Halo. bakal ngebahas kita bakal ngebahas topik lagi tentang sosial media, Sosial lanjut media. dari episode kemarin. Betul. Nah, Nah, di episode ini kita bakal ngebahas seputar konten di sosial media. Ya pasti ya di sosial media ada Yoi. konten pastinya lah. Nah, Yoi. pertama-tama nih, konten yang sering kita temuin di tiap platform yang kita kenal apa aja sih, Rick? Kayak misalnya di Twitter ada apa, di Instagram ada apa, terus di YouTube dan TikTok. Mulai dari Twitter dulu deh. Twitter tuh ada apa sih biasanya? Oke lah. Cie. Kalau di Twitter ya kan ya, kita tuh biasanya itu yang pasti kita temuin sih kayak banyak lah apa tweet-tweet lucu gitu kan, yang entah itu konteksnya kayak cuma asal nge-tweet doang. Terus juga Asal kita nge-tweet. tuh biasa tuh juga disuguhin sama kompilasi-kompilasi dari chat-chat aneh lah, kayak contohnya tuh akun-akun TXT dari pemerintah atau TXT Something. dari apalah gitu, kita kan kadang tahu. Terus juga ada juga tuh lah kayak akun-akun yang menyuguhkan kayak apa ya, kata-kata indah gitu, quotes yang indah yang ya biasanya tuh kayak dari tweet itu dijadiin bio lah sama orang lain, bio Twitternya. Oh, paham. Iya kan, kayak contohnya time waits for no one sih. Terus juga Time waits for no one. biasanya lah di Twitter itu juga ada konten-konten yang isinya tuh nge-spill gitu kan, entah itu nge-spill sesuatu yang emang apa ya, berbahaya gitu, pengalaman buruk atau apalah. Nah, atau dia nge-expose orang gitu kan, kayak banyak gitu lah. Terus juga di Twitter nih lebih ramai lagi tentang buzzer gitu kan, kayak entah itu buzzer pro pemerintah atau buzzer anti pemerintah lah, itu pasti ramai banget lah. Sampai main polisiin lah tuh lah dia lah antara yang pemerintah sama yang anti pemerintah tuh banyak banget lah. Terus juga Ya Allah, rame banget ya. ya ramai banget itu memang. Terus banyak juga sih kayak meme gitu, entah ya meme, ya semua meme kayak ada lah pasti di sana. Iya. Terus juga ada lagi nih yang paling yang rame banget nih kalau di Twitter nih, ini tuh kayak bisa jadi tuh yang paling rame gitu kan, itu TED Horror kan. Kayak banyak tuh kayak tentang apa sih, KKN kayak di desa mana KKN. gitu, atau cerita cerita yang seseorang alami gitulah di kehidupannya tentang itu, Iya, banyak debat lah. sehari-hari. Atau lagi misalnya nginep di itu ya, di sekolah lagi sunlat, ada cerita Iya, apa cerita gitu apa kan. gitu diceritain di Twitter. Ya banyak lah di Twitter. Nah, terus kita lanjut ke Instagram Yo, nih lah. Kalau di Instagram ini tuh Instagram ada apa? sosmed yang ngebasis foto atau video gitu. Entah itu beberapa foto atau video selama 1 sampai 10 menit lah maksimalnya. Nah, biasanya di Instagram Di IGTV ya. IGTV. Biasanya Instagram ini digunakan untuk postingan pribadi lah, kayak misalnya lu ngepost foto lu pas lu ulang tahun dia ke-20 kemarin, HBD buat Wulan, semuanya tolong ucapin HBD. Bisa aja sih lo. Terus juga apa, biasanya tuh di Instagram itu ada orang-orang yang bikin sketch gitu lah. Kayak dulu tuh yang terkenal tuh ya, kalau dulu tuh yang rame tuh Indofitgram gitu, kayak orang-orang yang bikin sketch itu tuh kayak pada minta di upload di Indofitgram gitu, banyak tuh dulu tuh. Iya ya, gue sampai lupa sama Iya kan, Indofitgram. Tapi iya, sumpah dulu gue sering nontonin gitu-gitu dari sama gue Instagram. juga, itu salah satu sumber hiburan gitu. Iya, penghibur banget aja. Terus juga iya banyak sih kadang-kadang juga ya uploader gitu yang dia tuh ngupload
cuplikan dari media lain gitu, kayak misalnya dari YouTube gitu, ada misalnya sebuah TV ngupload stand up di YouTube, nanti sama beberapa oknum dia upload dan dikuntungannya sendiri gitu, itu kan sebenarnya ya merugikan lah gitu. Nah, terus juga ada juga yang upload hasil karya gitu, kayak misalnya dia anak desain, dia ngupload hasil karyanya dia, mungkin entah dia buat jualan kan, open commission lah gitu. Terus juga banyak meme juga sih di Instagram gitu kan, karena ini kayak meme di berbasis mana-mana foto sih. ya, meme ya juga karena ini berbasis foto ya kan, masa nggak ada meme gitu. Terus ini yang paling wah banget nih, sampai ada segmennya sendiri lah di sana, di segmen Instagram, barunya, update barunya. Itu all shop, online shop. Jadi buat kalian yang mau cari barang-barang atau keperluan, baju, sepatu, celana, semuanya ada di Instagram. Kayaknya itu gue. Gue pengguna aktif all shop di Instagram. Enggak sih, gue tuh kayak kalau di Instagram tuh sering nyarinya cuman akunnya doang, tapi gue belanjanya nggak dari Instagram. Gue belum pernah nyoba sih. Tapi juga biasanya kenapa? Tapi juga kalau di Instagram biasanya tuh kayak lebih ke promosiin itu lah, lebih ke promosiin website gitu aja, kayak cuma jadi lo ntar ujung-ujungnya malah ke daya ke websitenya doang gitu. Iya sih, biasanya kayak gitu. Tapi entah kenapa kayak sih lo bisa belanja dari Instagram. Kayak mereka minta itu keterangan kartu lo, jadi lo bisa langsung check out dari Instagram gitu. Soalnya ada kayak, nggak tahu sih lu pernah ke seksi all shopnya nggak sih, jadi kayak ada bagnya gitu loh. Ada bener-bener lu bisa kayak check out by kayak add to bag, kayak kalau lu kayak atau add to cart gitulah, kayak misalnya di Shopee atau di Lazada gitu ada juga. Tapi gue belum pernah nyoba sih. Mungkin di Indo belum dimaksimalin kali ya, masih mungkin kali ada gitunya. Oke, lanjut kita lanjut ke YouTube. Oke, kalau YouTube kan kalian pasti udah tahu ini kan kayak berbasis video. Tapi sekarang kayak udah ada backstory gitu, dan juga bisa post foto di bagian tab community kan ya, Rick ya? Iya. Tapi lebih sering itu pasti video, dan karena durasinya bebas gitu, lu bisa upload video 1 detik atau berjam-jam sampai 10 jam tuh juga bisa. Jadi banyak banget konten yang ada di YouTube tuh. Nah, kalau dari yang kita lihat sih yang gede gitu ya kayak gaming. Iya, gaming. Misalnya, terus kayak skate gitu, kayak misalnya apa namanya? Yang sering kita nonton yang Inggris tuh gue lupa. Sideman, kayak Sideman kan gitu juga. Ya, konten macam iya, konten macam Sideman tuh banyak banget. Situ ada vlog, video blog. Ya, video blog. Iya, yang ya kayak apa namanya, ituin kehidupan mereka sehari-hari atau lagi traveling dan macam-macam. Terus tutorial makeup, tutorial benerin kulkas, semuanya cara bersihin kulkas, semuanya ada tutorial. Kayak benerin peralatan tuh ada. Supaya itu berguna banget kalau misalnya lu hidup sendiri. Iya sih, itu berguna banget. Ya berguna banget kalau lu hidup sendiri kayak gue sekarang. Iya. Ya gitu, semuanya harus gue benerin sendiri. Itu dari itu semua. Nah, nasib banget gue, tapi ya begitulah. Terus ada juga meme ya, meme tuh di mana-mana sih, tapi kalau di YouTube tuh lebih ke video gitu. Biasanya kalau meme di YouTube tuh biasanya videonya tuh kurang dari 1 menit, jadi kayak cuman 30 detik atau malah cuma 1 detik juga. Nemu meme 1 detik doang. Kocak banget aja, tapi ya gitu. Terus ya ada lagi ya drama channel atau expose video yang gue secara pribadi sih gue kurang suka ya. Gue juga. Anyway. Kadang. Tapi itu penuh, ya. Tapi audiensnya gede gitu tau, Rick, banyak yang nonton. Apa? Karena ya. Channel apa sih? Apa namanya? Kenapa? Channelnya apa? Yang mana? Kalau yang Indonesia bukan, yang sebut. Drama iya, apa? Itulah. Iya, pokoknya banyak banget audiensnya, gue bingung. Tapi mungkin karena orang tuh seneng gosip, jadi pada tapi sebenarnya itu
mostly negatif sih kalau gue pribadi. Kalau lu suka konten itu ya Iya, silakan, nggak tapi apa. gue pribadi nggak suka sih. Nggak ada Nggak salahnya apa-apa, menikmati nggak ada yang itu. nyala-nyalain lo. Nggak ada salahnya. Terus kalau TikTok dia tuh ya juga berbasis video, tapi lebih pendek gitu, maksimumnya kayak 3 menit gak 3 sih, Rik? menit 3 Iya nggak menit sih? sih yang gue baca. Iya 3 menit, tapi kebanyakan dia gue Saat temuin 1 ya menit paling 1 sih. menit. But anyway, iya dia tuh kayak Vine gitu. Kalau kalian nggak tahu Vine ya kayak TikTok juga, tapi isinya kayak orang-orang skit pendek gitu nggak sih? Ya skit Kayak, pendek biasanya. Dulu tuh kayak kayak Logan parodi Paul, gitu pendek. Jack Paul. Logan Paul, Gaby Hanna juga gitu dari Vine, Iya bukan iya. sih Gaby Hanna? Banyak Lele lah. Pons. Lele Pons. Iya banyak, tapi mereka sekarang YouTuber. Heeh. Terus ya isinya kalau TikTok itu orang nari, nyanyi. Nah, biasanya tuh ada challenge ya gitu kan, Rick ya. Iya. Jadi kayak satu orang yang ngelakuin itu, Oke, keren nih, iya. orang lain juga Bagus melakukan hal yang lucu sama. deh. Lucu. Tapi ya nggak tahu sih. Terus ada juga life hack Iya, kan, banyak. tip and trick. Banyak tuh. Banyak tip and trick Tips and trick masak, masak. terus Gaming gaming juga kan ada. yang lu sering Betul temuin tuh. juga. Ada Heeh. tips and trick Valorant ada. Gue baru lihat loh. Ada ternyata orang-orang gitu. Bisa ya mereka bikin tips and trick dalam waktu yang singkat Iya. gitu, tapi membantu banget orang tuh keren Sumpah banget sih. itu gue kayak nonton itu tuh kayak langsung oh gini. Kayak dia tuh bisa ngangkum secara singkat gitu tuh. Hebat banget sih emang. Iya. Atlet-atlet TikTok. Iya, biasanya kalau ya acungi jempol. Antungin jempol. Masalahnya kalau di YouTube tuh panjang banget, mereka harus intro dulu, "Hai guys, bla 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 bla," terus 10 menit kemudian baru dijelasin. But anyway, setelah itu ada juga orang pamer. Pamernya bukan dalam hal yang buruk sih, kadang cuman kayak oh this is me and my boyfriend. Terus kalau tapi ada juga yang kayak pamer mobil baru atau something lah. Yang apa ya? Yang ada embel-embel. Wow, murah banget. Lu pasti kesel deh. Gue tuh kesel banget nonton gitu kayak. Iya gue tahu kaya bos. Tapi gak usah lebay gitu. Udah gak apa sih. Iya. Anyway, itu ada juga konten food and Ini yang travel. paling Jadi buat membantu sih. kayak guide orang Iya, gitu betul, kan ya, betul. orang yang pengen travel. Kayak banyak tuh dia ngasih tahu hidden gems dari kota-kota yang pengen dikunjungi gitu. Misalnya Jogja tuh ada, Malang, Surabaya banyak. Iya, tapi nih ya dari segala konten yang kita temuin itu pasti ada gitu konten yang menurut kita atau menurut orang banyak itu kayak bisa menimbulkan masalah besar, mengkhawatirkan gitu loh. Mungkin belum menimbulkan masalah, tapi kayak ada potensi untuk menimbulkan masalah atau malah udah menimbulkan masalah gitu loh di masing-masing platform ini. Pasti Nah, sih. kalau di Instagram nih misalnya apa nih, Rick? Iya nih Lan, kalau di Instagram ini sih ya mungkin gak banyak sih Lan akun-akun yang buat postingan atau buat konten yang masakan gitu. Nah tapi mungkin kayak cuma ada beberapa dari penggunanya gitu yang postingannya tuh yang memancing gitu. Tapi ya menurut kita ya Lan ya, si penggunanya ini gak sepenuhnya salah gitu karena kalau dilihat dari dari perspektif yang berbeda gitu kayak bisa dilihat kalau dari perspektif ini orang salah, tapi kalau di perspektif lainnya ini orang tuh sebenarnya ya nggak salah gitu sih. Jadi kayak lebih ke tergantung apa perspektifnya aja lah kalau di Instagram gitu. Kalau yang kita lihat terus juga banyak sih Lan kayak ada lagi konten-konten gosip gitu kayak apa tuh namanya lambe lah pokoknya lambe apa ya konten gosip sebenarnya ya kalau menurut kita sih kita tuh kayak nggak masalah gitu kalau lu ngupload konten gosip tapi gosipnya itu yang emang benar-benar udah pernyataan langsung gitu dari si artisnya itu kalau menurut kita sih ya nggak masalah lah. Tapi masalahnya tuh kadang-kadang tuh di akun ini nih dia tuh kadang-kadang tuh suka ngasih dia tuh kayak suka tiba-tiba motoin orang secara diem-diem gitu. Itu menurut kita tuh secara tidak langsung tuh kayak melanggar privasi nggak sih, kayak seolah-olah tuh kayak di situ tuh kayak diikutin mulu gitu. Gue kalau jadi di status itu gue pasti bakal ngerasa nggak aman gak sih hidup gue diperhatiin mulu gitu. Saya diem-diem masalahnya. Iya risih gitu. Risih pasti. Maksudnya diem-diem bukan kayak
bukan itu Kanya. gitu. Halo Bisa lu Kak. lagi Gitu. quality time, Heeh. ngikutin foto-foto Iya, gitu loh kan, gak enak lah. lu ganggu banget sih. Mm-mm. Ja- Ya ini pasti Mm-mm. jadi masalah sih buat orang-orang yang digosipin gitu kan ya. Mungkin banyak orang yang bilang Mm-mm. kan kayak itu resiko dari pekerjaan mereka. Tapi ya itu tuh Iya ya itu sih. benar, tapi kadang-kadang para pembuat gosip ini nih kayak nggak tahu batasan gitu sih. Jadi mereka kayak asal aja gitu. Asal tiba-tiba Iya. foto ganggu lu tuh ganggu. Iya, kayak nggak mikirin perasaan yang Heeh. terlibat gitu loh. Kan mereka juga manusia, guys, dan mereka juga berhak mendapatkan privasi gitu lah. Itu Menurut juga gue sih. secara hukum tuh itu melanggar anjir, karena yang gue tahu tuh kayak ada Hmm. hukum yang sebenarnya itu secara itu tuh kayak bisa nuntut gitu. Soalnya kayak lu Iya, mengambil bisa foto sih. orang secara tidak izin tuh itu melanggar hukum sih yang gue tahu. Bisa jadi melanggar hukum, bisa dituntut, tapi kebanyakan kayak ya kebanyakan ada yang juga nuntut, ada yang enggak sih, tapi kebanyakan enggak kan, nggak tahu ada yang enggak bertindak gitu, kayak ya udah biarin aja. Nah terus juga dari Patut Instagram aja nih sih. yang mengkhawatirkan itu atau yang masakan itu tuh lebih ke kolom komentarnya sih Lan. Lu coba aja lihat misalnya ada artis atau ada siapa gitu yang kayak blunder sedikit aja itu tuh kalau di Instagram tuh langsung diserang abis-abisan gitu. Siapa tahu kayak dia cuma salah ketika salah apa Iya. gitu, itu tuh kayak langsung dihabisin gitu. Mm-mm. Kayak kalau emang orang tuh nggak kuat mental pasti langsung bisa bunuh diri, bisa kali ya. Bisa, Bahaya, kasihan gitu bahaya loh. banget. Kalau kata Ari sih barbar Barbar komentarnya. banget, jadi orang emang aneh gitu manusia-manusia itu. Iya, tapi ya kita percaya nggak semua orang kayak gitu. Cuman yang Iya. rame aja orang-orang kayak Heeh. begini, yang nggak sih? Kalau orang sebenarnya banyak juga Heeh. orang-orang kayak kita gitu yang diem-diem aja, yang nggak komen. Mungkin lebih banyak Iya, itu, nggak komen. lebih banyak itu. Tapi maksudnya yang emang lebih vokal, tapi vokalnya bahaya tuh itu yang kacau sih, Iya. yang Oke, ngedampak. jangan jaga kata-katamu di internet, guys. Itu Uh, bisa mempengaruhi seseorang gitu loh. Terus juga kalau kita lihat dari Twitter nih Lan ya, Twitter ini juga bahaya banget Mm-mm. Lan. Kenapa Twitter? Kenapa nih Twitter? Kenapa nih, Twitter Rick? nih Ayo kita spill. spill, Spill. spill di Twitter itu kadang-kadang tuh suka ngaco Lan. Dia tuh Kacau kenapa tuh? kadang-kadang tuh dia tuh suka nge-spill sesuatu yang kadang buktinya itu nggak ada atau bahkan nggak jelas atau nggak lengkap, nggak valid lah itu buktinya. Terus juga malah kadang-kadang kayak buktinya itu dibuat-buat gitu, yang Iya, justru dipalsuin, guys. tuh itu tuh malah merugikan orang yang dia expose gitu. Sebenarnya kayak misalnya ada tuh siapa tuh namanya dulu kasus Aude bukan ya, itu si Aude itu yang kayak dia ngaku Iya, si si A. A dia ngaku tuh diginiin padahal terus di ngaku diapain sih, pokoknya digituin sama apa ya, sama beberapa Banyakan orang orang lah. lah, iya banyak orang lah. Terus nah langsung tuh si Mhm. netizen tuh pada nyerang gitu, tapi ternyata yang salah tuh si ininya. Habis itu Mm-mm. jadinya kayak si pak yang dituduh sebagai pelaku itu akhirnya dia tuh udah keserang duluan gitu, kayak udah sakit duluan, dalam duluan just. Nah yang rugi malah Udah. si orangnya itu, si Aude-nya juga mau dikatain yang nggak bakal ngefek juga, soalnya udah di mata orang tuh pada si Aude yang benar gitu. Itu malah merugikan Ya gitu. udah Terus juga terlanjur lah pokoknya. ya terus juga banyak yang dia tuh nge-expose sampai doxing ya Lan, ya. Istilahnya tuh doxing, jadi kayak sampai ngasih tahu alamatnya di mana. Pokoknya lebih ke yang sebenarnya tuh privasi gitu. Sebenarnya tuh kalau lu apa namanya? Kalau ini sebenarnya di upload di sosmed itu sebenarnya tuh sesuatu yang nggak boleh gitu ya, yang haram lah ibaratnya, haram. Iya. Emang berbahaya banget Berbahaya kalau banget, iya. di-expose ya kayak alamatnya misalnya, ntar tiba-tiba ada yang Tiba-tiba ada yang dateng datang terus kayak ngancem ngebunuh, itu kan bahaya banget iya, ya sih.
Iya, bahaya hati-hati banget. lah lu. Jangan asal lah. Terus juga di Twitter nih lah ya. Iya. Di Twitter ini rame dengan buzzer si penggiring opini. Si penggiring opini. Kayak contohnya ada Kenapa, salah Rik? satu Kenapa? influencer, dia tuh digiring opini oleh buzzer ini bahwa dia menggunakan narkoba. Itu kayak ngogin banget gak sih, kayak Yikes. jijik ya, asik jijik. Ya pokoknya itu sih menurut gue kayak Jijik. ngogin si influencer itu. Terus juga akhirnya si influencer itu tuh kayak ngerasa ada tekanan, akhirnya dia sampai dia tes narkoba. Ya hasilnya emang negatif gitu, jadi kan emang ketahuan banget palsunya gitu. Tapi ya tapi Iya, karena udah terlanjur gini, jadi stigma di udah masyarakat terlanjur. tuh kayak langsung ngecap, wah ini pernah pakai narkoboy. Iya kan, langsung gitu kan. Iya, udah Nah, reputasinya udah terlanjur jelek gitu. hancur. Itu Iya, sih lah. kasihan banget. Boleh Twitter sih itu lah. Mungkin kalau dari YouTuber oke, kalau dari YouTube apa sih konten yang itu meresahkan? yang meresahkan, membahayakan atau sudah menimbulkan efek. Misalnya contoh yang pertama itu kayak video prank gak jelas gitu deh, yang latar belakangnya tuh di publik. Jadi maksudnya enggak, yang korban pranknya itu nggak melibatkan kru si youtubernya tersebut. Sebenarnya sih nggak masalah ya kalau misalnya pranknya itu nggak berbahaya atau nggak merendahkan atau menghargai privasi orang-orang yang terlibat gitu. Misalnya orang yang terlibat tuh nggak mau tayang, nggak mau diliatin mukanya atau nggak mau di-upload lah kelakuannya di YouTube. Dan youtuber itu setuju ya, itu kan nggak masalah. Tapi kalau misalnya tuh kayak misalnya nih kayak lo ngeprank orang, ngeprank orang, misalnya lu pengen ngasih duit tapi lo ngepranknya itu ke orang miskin, tapi sebenarnya ngeprank doang. Kan kayak merendahkan, pertama kayak merendahkan orang miskinnya itu, dan kayak ya lu nggak kasihan gitu, lu kayak itu kan kayak morally agak salah, bukan agak salah, kayak salah gitu loh, lu udah nyakitin orang dan itu kayak udah berharap dikasih duit gitu loh. Terus video yang selanjutnya itu kayak video life hack palsu gitu loh, Rick, yang menurut gue tuh bahaya. Kayak contohnya channel, ya lu tau channel gede di YouTube yang apa namanya, yang ngadain 5 minutes craft misalnya gitu loh. Nah, bukan ngadain, namanya sih namanya sih iya 5 minutes craft, tapi ya kita anggap aja namanya ngadain lah. Mereka tuh channelnya gede banget, kayak udah 60 million, I don't know, mungkin sekarang udah banyak banget. Nah itu kadang life hack yang mereka tayangkan itu kadang ada yang nggak benar, ada yang nggak bekerja dan wasting money, tapi itu nggak membahayakan. Tapi yang membahayakan misalnya gue ngasih satu contoh, mereka pernah kayak posting cara bikin white strawberry. Jadi kalian tahu kan kalau strawberry kan, kalian tahu strawberry itu merah, tapi kalau di Jepang tuh ada juga produk strawberry yang putih, yang ya lucu lah gitu loh. Tapi mereka ngeklaim mereka bisa, kalian bisa bikin white strawberry gini loh di rumah sendiri. Nah mereka nunjukin mereka bisa bikin itu dengan cemplukin strawberry yang ada ke bleach dong. Bayangin aja, anim bahaya. Udah mah itu bohong, yang pasti nggak bener, dan itu bahaya gitu loh. Apalagi menurut gue yang nonton channel ini tuh kebanyakan anak kecil. Anak kecil, karena ya kan visualnya itu kan lumayan mencolok dan ya kayak family friendly gitulah. Emang buat anak-anak lah itu sebenarnya. Iya, buat anak-anak kayaknya ya lucu-lucuan doang, tapi ya berbahaya kalau misalnya anak itu kan nggak ngerti terus cobain, wah keren juga aku bisa bikin strawberry putih di rumah, kan bahaya. Pakai bleach lah guys. Dan yang terakhir kayak video fake giveaway atau kayak konten paid promote youtuber yang promisiin aplikasi judi yang dibalut sama game seru gitu loh. Jadi kayak misalnya ada game ini, lu bayar, lu beli kayak token terus nanti
Oh iya, spinning the wheel kayak diundi. diundi di aplikasinya itu, nanti lu dapat Yeezy, lu dapat Iya, iPhone 11 gitu loh, atau something gitu. Iya, maksudnya kayak itu judi, cuman itu nggak masalah kalau misalnya lagi-lagi itu apa namanya, yang audiensnya itu orang dewasa yang ya udah punya akal dan tahu yang mana baik dan benar dan bisa bertanggung jawab sendiri atas perbuatannya kan. Tapi kalau audiensnya anak-anak dan lu promosiin konten judi, aplikasi judi gitu kan jadi masalah toh. Masakan, Lagi-lagi ya, gitu. iya. Dan ya kalau fake giveaway ya udah jelas kan fake, Iya, bohong gitu kayak, loh. Jadi kayak dia cuma merugikan juga. merugikan banget sih itu. Ya anyway, terus kalau di TikTok itu menurut gue tuh lebih ke challenge-nya yang pernah ada. Maksudnya kayak nggak semua TikTok user melakukan ini, tapi kayak ada beberapa gitu yang melakukan ini. Kayak misalnya ada challenge yang judulnya mugshot challenge. Iya, tahu tuh. Jadi ini kayak pernah rame, nggak cuma di TikTok, tapi menurut gue sih diawali di TikTok. Tapi benerin gue kalau salah ya guys. Jadi kayak challenge ini challenge make up. Jadi lu kayak make upan seakan kayak lu tuh baru ditangkap sama polisi, dan foto mugshot lu tuh yang foto mugshot gini kan. Yang penjara. Nama lo sama ya nomor tahanan something gitu kan. Nah, jadi tuh mereka make up tuh kayak seakan mereka kayak baru dipukul lebam-lebam gitu sama polisi gitu kan. Nah, ini tentunya sempat menimbulkan kontroversi karena orang-orang bilang mereka tuh kayak glorify kekerasan. Jadi kayak violence is cool karena ini jadi challenge sekarang. Dan tentunya ini kayak disrespectful ke orang-orang yang emang jadi korban kekerasan, nggak cuma karena polisi tapi karena misalnya rumah tangga atau ya gitu, domestic abuse gitulah. Ya tentunya itu bisa menimbulkan masalah. Terus yang selanjutnya itu BLM makeup, Black Lives Matter makeup. Jadi ini juga makeup challenge kayak di TikTok gue pernah lihat. Nah itu dilakukan emang awalnya niatnya baik sih, kayak dilakukan itu sebagai mendukung gerakan Black Lives Matter gitu kan tahun kemarin. Nah tapi aktivitas kayak eksekusinya, kayak aplikasinya untuk dukungan itu mereka tuh salah gitulah dan ofensif karena mereka melakukan blackface gitu loh. Jadi kayak mereka make up dengan foundation yang gelap gitu loh. Jadi kayak blackface. Nah, ini mungkin terjadi karena ketidaktahuan konten creator tersebut terhadap sejarah blackface ini, dan kenapa blackface ini tuh kayak lebih dari sekedar offensive act terhadap komunitas African American gitu. Ya, itu sempat gede sih. Tapi sebenarnya niatan mereka, gue yakin mereka baik, cuman mereka mungkin nggak ngerti aja itu konteks blackface itu apa. Terus yang terakhir yang berbahaya menurut gue itu video orang-orang yang ngejilat atau kayak ngeludahin makanan atau minuman yang di supermarket gitu. Itu sih. Tahu kan lu sempat ngeliat. Bahkan sampai pelakunya tuh yang gue tahu ya, ada pelaku salah satu yang setahu gue sih yang di supermarket sih, sampai ditangkap gitu. Soalnya padahal dengan kondisi pandemi gitu kan, corona kan kayak mudah menyebar lewat itu kan, lewat apa? Ya ludah, air liur gitu lah. Apalah. Nah itu tuh bahaya banget sih. Banyak yang kayak gitu, dan parahnya mereka bukannya beli tapi kayak dimasukin kerak lagi atau dimasukin ke kulkas lagi gitu loh. Kayak seakan mereka cool or something. Oh, I'm so brave, something like that lah. Kacau pokoknya. Itu berapa konten yang menurut kita membahayakan sih. Dan ya memang kayak gak semua konten itu bagus dan mendidik. Kita juga kayak gak bisa ngebahas, gak bisa memaksa orang si content creator itu untuk mengubah konten yang udah dia biasa bikin. Kita tuh mungkin cuma bisa mengingatkan aja. Jadi kita gak bisa expect orang tuh 100% untuk berubah lah. Iya gak sih? Terus juga mungkin kalau dari seorang kreatornya itu sendiri ya mungkin iya sih, kalau mungkin dari sisi kreatornya, mungkin si kreator itu juga dari konten yang dia buat juga nggak bakal bisa gitu muasin semua orang kan, pastilah kan setiap pikiran orang-orang tuh kayak beda-beda lah gitu. Nah pasti bakal ada orang-orang yang nggak suka sama konten yang lu buat lah. Tapi seenggaknya buat lu pada para konten kreator nih, seenggaknya kalau bisa lu itu kalau bisa ya seenggaknya lu tuh
bertanggung jawab lah dengan konten yang lu buat. Kayak misalnya lu emang pengen buat konten 18 plus nih, tapi masih banyak konten kreator yang buat 18 plus tapi kayak dia tuh nggak menerapkan age restriction ya di videonya. Jadi kan itu video masih bisa diakses dong sama anak-anak kecil yang tidak bertanggung jawab kan. Jadi ya sama aja bohong lu yang belum ngasih. bisa. Iya, sama aja bohong lu ngasih disclaimer 18 plus tapi masih bisa dengan mudah diakses gitu sama anak-anak lah. Terus terus juga kalau bisa nih lu tuh, kalau menurut kita lah ya, lu tuh kalau bisa menghindari konten-konten yang emang lu tuh tahu secara moral tuh konten itu tuh salah dan membahayakan. Kalau bisa tuh konten-konten itu tuh kayak lu hindarin gitu, daripada lu itu entah malah ujung-ujungnya tuh pasti konten gitu tuh malah merugikan diri lu sendiri. Soalnya kan pasti banyak orang-orang yang aktif di sosmed yang menjadi social justice warrior. Aduh, ntar kita diserang oleh SJW. Enggak. Ya kan kita mengingatkan aja gitu. Ya kita mengingatkan hati-hati aja. Guys. Jangan sampai diserang SJW. Ya karena tuh susah. Lu comeback ke ya susah. Anyway. Ya pokoknya secara langsung tuh ya kita mengingatin lah, entah itu lu sebagai audiens atau lu sebagai kreator. Kalau bisa sih lu semua tuh lebih bijaksana aja sih dalam bersosial media, karena lu itu nggak tahu siapa yang ngelihat konten yang lu buat atau komen yang lu buat. Siapa tahu konten atau komen yang lu buat itu bisa mempengaruhi hidup orang gitu dan menjerumuskan, kan jadi bahaya gitu. Ya bahaya orang lain, merugikan orang lain. Hindarilah pokoknya gitu. Ya, terus gue pengen nambahin buat content creator, gue tahu lu pengen nge-reach audiens yang luas dan pengen menghasilkan pemasukan untuk diri lu sendiri atau keluarga misalnya. Kan kita nggak tahu, bukan urusan kita juga sih. Tapi anyway, kayak tetaplah di jalan yang lurus, dan bertanggung jawab sih kata Arik tadi. Pokoknya kayak kalau lu tahu salah ya jangan lakuin gitu loh. Like, jangan dilakukan walaupun itu bisa membuat lu viral atau banyak diomongin orang-orang jadi publicity gitu. Gue sih percaya kayak ya walaupun publicitasnya jelek, lu pasti ada yang ngeganjel di hidup lo gitulah, kayak lu udah melakukan kesalahan besar kayak gitu dan gak enak lah lu hidup kayak gitu ya nggak sih Rik? Pasti banyak lah contoh-contohnya sampai dia masuk penjara. Iya kan gak mau kan masuk penjara, dipukulin atau kena sanksi sosial yang mantep banget lah pokoknya yang seperti kita alami di SMA. Aduh. Anyway, kayaknya udah kan dari kita, segitu aja. Cukup dari kita di episode 2 dari season 3 kita kali ini. Ya, pokoknya follow Instagram kita @obakupodcast untuk segala update tentang new episode atau new season. Pokoknya link di bawah ini. Terus ada subscribe ke YouTube channel kita dan juga follow Spotify kita, namanya juga Obaku Podcast. Oke, OBAKU spasi podcast. Ingat. Ya. Pokoknya follow dan share ini juga ke teman-teman kalian. Oh ya, jangan lupa juga komen kalau misalnya kalian pengen nambahin poin penting atau ingin membenarkan kita yang salah ngomong lah, pokoknya gitu. Pokoknya terima kasih sudah menonton dan mohon maaf jika kita ada kesalahan karena kita masih juga manusia toh. Tapi jangan lupa untuk mengingat kita, tapi dengan kata-kata yang baik ya guys. Please be nice to us. Apa kasar? Anyway, oke lah. See you 2 minggu lagi guys. Bye.